Bertemu kembali saudara, jelang acara pelantikan Menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo menjamu makan siang Ketua Umum Partai Pendukung Pemerintah di Istana Negara. Tampak Presiden Joko Widodo berbincang santai dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hadir pula dalam jamuan ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum P3 Soeharto Mono Arfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Siangnya makan siang di tempat baru yang belum pernah dipakai oleh Presiden untuk menjamu siapapun. Karena ini memang ruang private Presiden yang disebut dengan Presidential Lounge, maka yang pertama diundang sebagai tamu-tamu adalah Ketua-Ketua Umum Partai. Kehangatan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati juga kembali terlihat. Jokowi dan Mega terlihat berjalan bersama saat memasuki ruangan sebelum acara pelantikan kemarin. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru di Istana Negara Jakarta. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan. PAN sendiri telah setahun terakhir mendeklarasikan mendukung pemerintahan Jokowi. Pasca dilantik, Zulkifli Hasan yakin mengatasi persoalan harga minyak goreng. Ya, kan minyak goreng subsidi itu disebut minyak curah, pakai mobil besar itu, tentu tidak mudah, ya, tidak mudah menurut saya. Tetapi saya dengar terakhir sudah dibikin kemasan, walaupun kemasan sederhana. Itu saya usul sebulan yang lalu. Sementara mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil. Selain melantik 2 menteri baru, Presiden Joko Widodo juga melantik 3 wakil menteri. 2 wakil menteri berasal dari unsur parpol, yaitu PSI dan PBB, parpol yang juga mendukung pemerintahan walau tidak lolos di DPR. Pengamat politik menilai proses reshuffle kabinet bukan menjadi panggung utama. Direktur Eksekutif Carta Politika menyoroti kehadiran seluruh ketua umum parpol serta makan bersama di Istana Negara memiliki simbol khusus di pemerintahan Jokowi. Apa yang dipertontonkan saat ini menurut saya lebih kepada pertunjukan politik. Kenapa begitu? Kalau kita lihat kan minor sekali ya perubahan jumlah menteri atau kemudian menteri-menteri yang dianggap cukup strategis yang kemudian diubah jauh dibandingkan dengan persepsi bahwa ada penambahan menteri dalam konteks politik akomodatif. Merespon kritik bahwa reshuffle hanya mengakomodir kepentingan politik, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai 2 menteri baru ini berpengalaman di pemerintahan. Yang diangkat oleh Bapak Presiden sudah pernah di kabinet dua-duanya, jadi sudah punya pengalaman. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan tidak ada yang istimewa dari masuknya PAN dalam kabinet. Tidak mengejutkan bagi kami dan saya pikir ini sah-sah saja, ya kan. Dan juga sekali lagi saya katakan sudah diprediksi oleh semua pihak. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu untuk dikatakan ini surprise dan sebagainya. Ya. Dengan reshuffle ini, maka jumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju sebanyak 34 menteri dan 16 wakil menteri. Dari 34 menteri itu, 17 menteri dari partai politik dan 17 menteri dari non-parpol. Ada 4 menteri dari PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan PKB masing-masing 3 menteri, Gerindra 2 menteri, dan 1 menteri dari P3 dan PAN. Sementara untuk posisi wakil menteri ada 6 orang dari partai politik dan 10 orang dari luar parpol. 6 parpol, PDIP, PKB, PSI, P3, Golkar, dan Perindo menempatkan 1 kadernya sebagai wakil menteri. Perombakan kabinet hak sepenuhnya Presiden. Menteri dan wakil menteri yang baru dilantik harus maksimal menjalankan tugas demi pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV.